Perkenalkan, nama saya Stefanus Desandro Cahyadi dengan NIM 22G10048 dengan prodi akuntansi. Ini adalah video VR atau video reaksian saya untuk tugas filsafat. Nah, rangkumannya saya akan mulai dari rangkuman. Tema cinta sebuah di kursus antologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu untuk tema video 1. Nah, di sini ini diberitahu bahwa seorang filsafat bernama Judith Kornberg berkata cinta itu dua dimensi, sekaligus membahagiakan, sekaligus membuat penderitaan. Tidak bisa memilih salah satu. Cinta yang hanya memiliki salah satu sisi saja itu cinta palsu. Apakah kalian setuju? Menurut saya sih tidak. Karena cinta itu pasti ada dua sisi, tidak selalu satu. Maupun kau ditipu, diselingkuhi, atau hanya digunakan sebagai ATM, kita tetap merasakan dua sisi kebahagiaan dengan kepedihan. Karena saat merasakan cinta itu sangatlah senang, dan saat kita memiliki rasa cinta, dan saat kita dihianati oleh cinta tersebut, sakitnya sangat sakit sekali. Makanya saya tidak setuju untuk pertanyaan itu. Oke. Nah, untuk pertanyaan ini berdasarkan ontologis yang berasal dari kata Yunani onto yang berarti eksistensi dan logos bernama studi. Nah, materi analisis ontologi adalah cinta itu apabila ada materi, hanya ada apabila ada materi, atau nyata apabila ada materi. Nah, tapi materinya harus berwujud. Cinta itu nyata apabila ada materi berwujud. Contohnya seperti sikap, saling menghargai, yang bisa kita lihat secara pandang dan bisa kita rasakan. Nah, itu yang berwujud. Nah, untuk yang idealisme, kenyataan adalah kesadaran manusia yang mengatasi materi. Nah, itu adalah contoh dari suatu yang hanya dirasakan dengan perasaan, tidak bisa dilihat orang lain, dan hanya bisa dirasakan sendiri, seperti mendengar cinta, rasa sayang, senang, itu hanya bisa dirasakan sendiri, tidak bisa dirasakan orang lain, kecuali itu adalah cinta. Kecuali mereka berdua saling mencintai. Oke. Nah, untuk yang pertanyaan Bapak yang bertanya di video pertama, apakah indikator nyata dan tidak nyatanya cinta, dan juga ada filsafat yang mendukungnya. Nah, apakah indikator cinta? Nah, indikator itu adalah kita saling bantu, saling mencintai, tidak saling bohongi, kita jujur satu sama lain. Dan juga yang paling jelas adalah kita saling menghargai dan selalu berada di sisi satu sama lain sampai mati menjemput kita. Itu adalah indikator kalau benar-benar cinta. Nah, dan tidak ada cinta itu untuk yang tidak ada indikatornya adalah tidak adanya kesetiaan, seperti dia selingkuh atau hanya menikahi pasangannya hanya demi uang, memanfaatkan pasangannya karena pasangan itu sangat cinta dengan dia dan dia memanfaatkan pasangan tersebut sehingga saling menderita. Nah, itu tidak indikator. Karena dalam satu buku Plato, menurut filsafat yang saya ambil adalah Plato, katanya at the touch of love, everyone become a poet. Yang berarti dalam sentuhan sebuah cinta, semua orang menjadi pembuat puisi. Karena cinta itu membuat orang buta, tapi juga membuat orang bahagia. Nah, cinta itu adalah lahir dari kepikiran-pikiran manusia menurut Plato. Nah, yang tertua dalam tubuh kita karena cinta itu membuat orang menjadi buta. Nah, untuk yang kedua, epistemologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme bisa diartikan pengetahuan atau kebenaran, sedangkan logos dapat diartikan pikiran, kata, atau teori. Nah, untuk teori ini, teori pengetahuan dalam bahasa Inggrisnya menjadi theory of knowledge, yaitu epistemologi. Dalam bahasa Arab mempunyai banyak penggunaan, tapi lazimnya berarti pengetahuan atau knowledge, dan kesadaran, awareness, dan informasi. Nah, ada kulanya juga digunakan dalam arti pencerahan khusus seperti indrazul yang bentuk bahasa Arab atau particular pression. Nah, juga kadang-kadang dalam itu sesuai dengan kenyataan dan melahirkan kepastian dan keyakinan dalam cinta. Keyakinan. Nah, berarti ini
teori ini membuktikan bahwa cinta itu tidak boleh hanya buta sesuai perkataan Plato. Kita yang memiliki sebuah cinta itu harus berani dan siap untuk menghadapi kenyataan bahwa cinta itu bisa kita dapatkan ataupun pergi dari lengan kita, harapan kita, atau pergi dari genggaman kita, menjauh dari kehidupan kita. Nah, epistemologi itu memiliki konsep yang sangat nyata dan jelas. Nah, tapi itu juga dapat didefinisikan sebagai bidang ilmu yang membahas pengetahuan manusia dalam berbagai jenis dan ukuran kebenarannya. Nah, teori epistemologi juga bertalian erat dengan persoalan ide. Nah, jadi dalam teori ini pelajaran kita juga, kita tuh harus memiliki keberanian dan ide untuk menghadapi sebuah hal seperti cinta dengan belajar dan memiliki ide tentang pengetahuan cinta, mungkin mengejar pacar, mengejar pasangan, atau mau melamar pasangan itu menjadi istri. Nah, kita tuh perlu ide, perlu pengetahuan. Nah, untuk berbagai masalah atau akan terjadi di masa depan untuk menyiapkan diri kita menghadapi yang namanya cinta atau hal-hal yang paling bahagia di hidup kita. Nah, untuk Bapak bertanya bagaimana proses cinta? Untuk video ini, ya, untuk video kedua itu bagaimana proses cinta. Nah, cinta itu proses sangatlah panjang. Pertama, cinta itu diawal dengan api yang sangat kecil di hati kita, kecil dan tiba-tiba menjadi besar. Besar, 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 dan besar. Dan mulailah yang namanya cinta. Cinta itu seperti api yang dapat membakar jika dikasih bahan bakar lagi, tetapi bakal padam jika dikasih air oleh cinta. Nah, itulah cinta. Jadi cinta itu dimulai dengan sebuah perasaan kecil menjadi api yang besar, dan itulah menjadi. Tetapi cinta itu tidak semudah itu prosesnya. Pertama, dia harus menemukan pasangan yang sebenarnya, merasakan rasa sakit cinta untuk mengetahui apa itu cinta. Nah, agar proses itu selesai, dia harus memiliki keberanian untuk menyatakan cinta itu terhadap pasangannya atau orang yang dicintainya. Karena keberanian adalah salah satu cara untuk kita mencapai sebuah cinta yang tidak bisa berakhir. Karena keberanianlah yang melindungimu, menemanimu selalu kemana-mana, dan juga kepercayaan kita dengan Tuhan agar Dia melindungi kita, membimbing kita, dan memberitahu kita bagaimana jalan yang benar dan mana yang salah. Oke, untuk pertanyaan 2, apa itu cinta? Cinta itu adalah suatu perasaan yang dimiliki oleh manusia dari dia lahir sampai dia mati. Kita cinta dengan orang tua, kita cinta dengan pasangan, kita cinta dengan menantu kita di masa depan, cinta dengan anak kita, cinta dengan cucu kita, cinta dengan istri, cinta dengan keluarga. Itulah cinta. Cinta itu adalah suatu perasaan yang mengikat kita terhadap orang lain. Mau itu pasangan, istri, keluarga, anak. Jadi, cinta itu adalah sebuah pengikat hidup kita dengan dunia ini yang selalu bersama kita kemanapun kita pergi maupun sampai bertemu dengan Tuhan. Nah, halangan apa saja yang membuat manusia tidak mencintai? Nah, kita bisa belajar bahwa stres dan depresi dan trauma dan macam-macam hal dapat memberikan halangan terhadap cinta. Contoh stres. Stres itu misalnya waktu kecil dia ditinggal orang tua atau panti asuhan dan tidak merasakan cinta, dibully. Dia tidak pernah merasakan cinta sehingga saat di masa depan dia menjadi stres, depresi, dan bahkan mengakhiri hidupnya sebelum merasakan cinta. Tetapi hal itu dapat dihentikan jika dia merasakan cinta sejati yang dia temui dalam hidupnya. Nah, untuk halangan yang lain seperti trauma, trauma itu seperti misalnya diputusi pacar, mungkin diselingkuh istri, itulah membuatnya trauma, membuatnya dia tidak merasakan cinta karena rasa sakit itu lebih sakit daripada kematian itu sendiri. Karena cinta itu seperti rasa dikhianati, rasa seperti jantung kita dicabut, dan emosi kita hilang. Nah, itulah halangan yang cinta. Sekian, terima kasih dari saya untuk teman-teman. Maaf jika ada yang menyinggung atau kata-kata menyinggung, sikap yang menyinggung. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih.